Waalaikumsalam. Oke, apa kabar? Baik. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Saya izin duduk ya. Saya izin dulu. Oke, sebelumnya terima kasih ya sudah datang dan berkenan hadir di sesi konseling hari ini. Baiklah, sebelum memulai sesi konseling hari ini, izinkan Tete untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Tete Anissa Putri Melani. Di sini Tete mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi bimbingan konseling semester 5. Hari ini Tete bertindak sebagai konselor. Oke, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Manisyafa. Oke, sebelumnya apakah duduknya sudah terasa nyaman? Ini sudah. Oke, alhamdulillah ya kita dapat dipertemukan hari ini dalam sesi konseling hari ini. Oke, gimana nih perjalanannya ke sini? Dari rumah apa dari mana sih? Saya dari rumah. Oke, gimana, lancar? Lancar. Oke, alhamdulillah ya. Oke, kalau boleh tahu kesibukan kamu belakang ini apa sih? Kesibukan saya bersekolah. Oh iya, banyak tugas gak? Banyak. Oke, sebelum sesi ini berlangsung, saya meminta izin untuk merekam. Nah, di sana ada kamera ya. Oke, dan mencatat. Apakah diperbolehkan? Boleh. Oke, apakah sebelumnya kamu pernah mengikuti sesi konseling? Tidak, belum pernah. Oke, baiklah. Jadi, saya jelaskan dulu ya. Konseling adalah proses membantu individu untuk menyelesaikan masalah yang ada atau sedang individu hadapi. Jadi dalam proses ini saya memfasilitasi kamu agar menemukan solusi atas masalah yang sedang kamu hadapi. Oke, di sesi konseling ini juga ada beberapa hal yang perlu kita sepakati, seperti asas kerahasiaan, di mana konselor menjaga kerahasiaan konseling selama proses konseling. Jadi apapun yang saya dan kamu perbincangkan hari ini itu bersifat rahasia. Jadi yang tahu hanya kamu dan saya. Seandainya jika ada orang lain nih yang ingin tahu, misalkan keluarga, teman, atau pasangan, saya ingin meminta persetujuan kamu untuk siapa aja sih yang boleh tahu tentang terkait sesi konseling ini, atau saya dengan kamu saja yang boleh tahu. Mungkin Kita berdua. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya atas kepercayaannya. Oke, yang kedua ada asas keterbukaan, di mana kamu bersifat terbuka kepada saya dan dapat menceritakan segala permasalahan yang dihadapi oleh kamu tanpa rasa khawatir dan takut. Dan jangan kamu tidak perlu ragu untuk merasa takut dihakimi. Saya ada untuk mendengarkan bersama-sama. Dan nanti kita cari solusinya untuk bersama-sama. Oke. Yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana kamu dapat menerima saya sebagai konselor untuk sesi konseling hari ini. Oke, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Baiklah, sebelum mulai sesi ini, saya menjelaskan terkait sesi konselingnya. Nah, jadi sesi konseling ini akan berjalan selama 4 sesi, di mana setiap sesinya akan berlangsung sekitar 45-60 menit. Adakah hal yang ingin mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum memulai sesi konseling ini? Oke, duduknya sudah terasa nyaman? Sudah. Oke, baiklah. Bisa kamu ceritakan nih permasalahan apa yang sedang kamu hadapi saat ini? Mungkin permasalahan saya saat ini mengenai kenakalan remaja saya. Gimana tuh? Bisa ceritakan detailnya gimana? Permasalahan awalnya mungkin karena kontrak bersama orang tua saya yang sedikit ya Gimana? Jadi kayak sedikit terganggu mungkin gitu. Ya, terganggu terutama belajar saya jadi terganggu karena konflik ke orang tua saya dari kecil sampai sekarang gitu, karena dia bercerai. Terus apa lagi? Ada lagi? Ya, Terus ya? Ada lagi? Jadi kayak mungkin merusak ke dalam pikiran kamu mungkin ya. Jadi kamu itu merasa. Jadi saya meluapkan segala emosi saya itu
nakal bersama teman-teman yang lainnya, seperti belajar merokok seperti itu. Oke. Eh, apakah ada hal lain lagi yang ingin kamu ceritakan? Mungkin ada beberapa semacam ya mengenai fisik saya sering terganggu karena benda-benda tajam yang diarahkan ke saya Oke, oleh orang tua saya, itu yang bikin saya trauma mungkin ya. sampai sini. Oke, terus apakah oke, eh, kapan itu terjadi? Mungkin sebulan belakangan. Oke, jadi sebulan belakangan kamu itu merasa terganggu kembali mungkin ya, jadi kayak terulang kembali apa yang kamu rasakan pada saat kecil, terus sebulan kemarin merasa kembali lagi trauma itu. Oke, terus apa yang kamu rasakan? Saya sering merasakan gangguan itu, merasa takut. Oke, jadi eh, kamu merasa kecewa mungkin ya terhadap diri kamu sendiri, terhadap mungkin orang tua kamu. Mengapa saya dilahirkan tidak diarahkan dengan benar dengan baik. Oke, Jadi semuanya serba salah. oke. Saya bisa merasakan kesedihan yang kamu rasakannya saat ini. Terus kamu itu mungkin sekarang ini lagi di fase, kenapa sih aku dilahirin di keluarga ini? Kenapa aku diinginkan kayak gitu? Tapi malahan diri aku dirusak loh sama mereka kayak gitu mungkin ya. Oke. Mungkin kamu juga merasa takut ya, si situasinya tidak kayak berubah kayak gitu ya. Mungkin kamu itu mengharapkan kayak situasi ini tuh cepat berubah, cuman trauma itu datang kembali kayak gitu ya. Oke. Apakah kamu sebelumnya pernah berusaha menyelesaikan masalah ini? Pernah, namun tidak ada jalan keluarnya. Saya jadi sering melampiaskannya itu ke hal-hal yang bahaya gitu, kadang bisa malah merusak badan saya, Kayak self harm kayak gitu? yang Kayak ini ya, ya coret-coret, berkor kayak gitu. Oke, saya dapat merasakannya apa emosi kamu saat ini. Karena kamu kecewa terhadap orang tua kamu, terhadap diri kamu, karena mungkin kamu juga, siapa sih yang mau dilahirkan dengan keadaan seperti ini mungkin ya. Tapi kembali lagi mungkin takdir ya, ini takdir dari Allah supaya mungkin kamu itu lebih kuat lagi untuk menghadapi semua masalah yang kamu hadapi sekarang. Mungkin kamu juga di sini emang lagi di fasenya di bawah, tapi pelan-pelan kamu juga akan merasa nanti naik lagi kayak gitu. Tinggal kamunya sekarang itu merubah ke hal-hal yang positif kayak gitu. Oke. Bagaimana keadaan atau perasaan kamu saat ini? sedikit buruk, Kecewa ada? kecewa. Trauma itu ada mungkin ya kayak gitu. Oke. Kamu merasa kecewa ya, kembali lagi terhadap orang tua kamu, terhadap diri kamu sendiri. Oke. Kamu juga merasa kehilangan arah karena situasi ini berarti bagi kamu gitu ya. Oke, dapat saya simpulkan ya tadi tentang perbincangan saya dan kamu, bahwa kamu itu kecewa terhadap diri kamu sendiri, terus kecewa itu datang dari orang tua kamu sendiri kayak gitu. Oke, mungkin kamu juga di sana kayak pengen keluar ya dari situasi ini, kayak pengen mencoba memahami apa yang perlu aku selesaikan satu-satu begitu. Oke. Teteh mau nanya, apa yang kamu harapkan terjadi setelah sesi konseling kali ini?
mungkin sedikit lebih lega Oke. karena udah luapin sedikit demi sedikit apa yang saya rasakan. Oke. Oke, kalau keadaan ini berubah, kamu ingin seperti apa? Mungkin menjadi lebih baik lagi ke depannya meskipun itu sulit buat saya, tapi saya harapkan ya orang tua saya juga mengerti keadaan saya bahwa terus ditekan itu tidak baik buat saya dan bisa merusak juga mental saya sedikit demi sedikit. Oke, begitu ya. Oke, bagus, itu hal yang bagus untuk kamu berusaha untuk keluar dari zona nyaman kamu kayak gitu. Oke, langkah kecil apa sih yang bisa kamu mulai minggu ini untuk menyelesaikan masalah itu? Mungkin menyibukkan diri sendiri walaupun sulit ya, karena saya juga dikekang di rumah itu nggak bebas. Iya. Cuma saya coba buat belajar sekolah meskipun kadang saya juga selalu dihantuin sama masalah-masalah itu. Kadang ya kalau misalnya itu saya bisa nekat buat pergi bergaul sama orang-orang yang bebas. Oke, saya pahami ya di sini. Karena mungkin ya sesuatu emosi yang dipendam itu gak baik ya, kayak gitu. Jadi kamu itu mungkin akan menyibukkan diri, itu hal yang bagus kayak, tapi di sini Teteh ingin memberitahu kamu jangan kembali lagi kayak melakukan hal negatif kayak gitu. Lebih baik kita itu melakukan hal-hal positif kayak kamu punya ini apa ya, kreasi kayak bikin apa kayak gitu, atau enggak kamu itu main sama teman-teman yang bikin kamu itu baik di sana kayak gitu. Jangan kayak main sama teman yang bikin kamu itu kembali lagi ke jalan yang gak baik kayak gitu. Teteh menyarankan seperti itu. Karena menurut Teteh, masalah kalau diselesaikan dengan cara kita menyakiti diri kita sendiri itu gak baik. Meskipun ke kitanya nanti oke, kita sekarang menyakiti diri kita sendiri nih dengan cara self harm, barcode kayak gitu, atau gak dengan kita merokok, tapi itu gak baik. Kalau nanti itu kalau menyakiti diri kita kayak kitanya sakit, terus dengan merokok kitanya nanti tersesak nafas, itu gak bakal menyelesaikan semua masalah. Tapi dengan kita bisa mengobrol sama orang tua dengan cara pelan-pelan, atau gak kita menyibukkan diri dengan berbagai tugas-tugas, atau kita membuat hobi apa kamu kayak gitu, itu akan membantu kamu ke jalan yang baik gitu menurut Teteh. Oke. Kalau kamu nih mencapai hal itu, apa yang kamu rasakan? Mungkin sedikit lebih baik, mungkin saya juga perlu kayak semacam hidup di apa kayak kehidupan baru, kayak nggak di zona itu aja gitu. Jadi saya pengen tinggalnya tuh sendiri, kayak lebih menyibukkan dan bisa mungkin membuat saya lebih tenang, lebih ke nggak ingat sama hal-hal yang merasa saya terpuruk di saat saya sedang di rumah. Oke, jadi mungkin kamu itu setelah keadaan ini membaik nih, kamu itu pengen kayak menyibukkan diri atau gak mengasingkan diri terlebih dahulu supaya orang-orang yang bikin kamu ke jalan yang tidak baik itu gak ada mungkinnya seperti itu. Oke, kamu mulai dari mana dulu nih untuk memperbaiki keadaan ini? Mungkin kamu mulai dari mana dulu untuk memperbaiki keadaan ini, keadaan permasalahan ini? Mungkin saya belum tahu, tapi saya lebih baik kayak menjauh dulu untuk sementara waktu, karena saya juga butuh renungan diri saya kenapa saya bisa seperti itu, seperti diasingkan. Oke, jadi kamu itu pengen menjauh diri dulu lah dari semua hal-hal yang bikin kamu ke negatif kayak gitu. Oke, Teteh ingin nanya nih, jika diskalakan dari 0 sampai 10, di mana 0 itu kamu merasa tidak baik-baik saja, dan 10 itu kamu merasa sudah baik-baik saja. Kamu itu di posisi di mana?
tadi itu di 0 itu dimana kamu itu merasa tidak baik-baik saja, dan 10 itu kamu itu sudah baik-baik saja. Mungkin di 0 ya. Wah, kamu berarti merasa berat banget ya sekarang itu. Yes. Oke, sangat berat sekali. Oke, itu hal yang insya Allah bisa dirubah ya. Kalau kamu dari diri kamunya pengen berubah kayak gitu. Oke, skala 0 ya, berarti kamu itu kayak merasa hidup kamu itu berat mungkin ya. Oke. Nah, kalau jika diturunkan nih, kamu ingin diturunkan ke skala berapa? Tadi kan diturunkan tadi kan 0 ya. Jika diturunkan kamu ingin di skala berapa? Diturunkan. Diturunkan ya, diturunkan. Yang di skala berapa? Mungkin diturunkan apa dinaikkan? Dinaikkan. Jadi berapa? Mungkin jadi 10 ya, tentu, karena ya pengen jadi tenang mungkin hidupnya, gak ada pikiran-pikiran negatif yang selalu muncul di pikiran kamu seperti itu mungkin ya. Siapa sih yang gak mau tenang hidupnya ya? Dengan sedikit-sedikit masalah yang gak apa-apa. Tapi Iya. ini Kembali lagi lah ya ke saya juga butuh support dari orang tua saya. Iya. Siapa sih yang gak mau disupport ya sama orang tuanya? Karena mungkin ya ada juga sekarang itu masih benar-benar butuh dampingan dari orang tua ya, kayak gitu. Oke, tadi kamu bilang kamu itu pengen ada support ya dari orang tua kayak gitu. Oke. Bagaimana kalau kita coba latihan, kita bisa praktekkan bareng-barengnya, nanti kamu bisa aplikasikan di rumah juga. Oke, apakah bisa? Baik, sekarang kamu ingat satu kalimat negatif yang paling sering muncul di kepalamu belakangan ini, yang kira-kira bikin kamu merasa jatuh banget. Apa sih? Kamu harusnya mati. Oh, kamu harusnya mati. Oke. Sekarang coba ucapkan kalimat itu sekali dengan nada biasa. Kamu harus mati. Oke, baik. Sekarang coba ulangi lagi pelan-pelan sebanyak 3 kali. Kamu harus mati, kamu harus mati, kamu harus mati. Oke. Apa yang kamu rasakan nih setelah mengulang kata itu? Sakit ya. Mungkin kayak kenapa aku kayak gitu mungkin ya, pikiran-pikirannya kayak negatif terus mungkin ya. Oke. Terus kamu merasa makna dari kata-kata itu mulai berkurang ya. Oke, tadi kamu bilang baik, sekarang coba kamu ulangi lagi secara pelan-pelan sebanyak 3 kali. Tadi kan saya ingin mati itu sih. kamu harus mati. Ya. Oke, coba ulangi pelan-pelan. Kamu harus mati, kamu harus mati, kamu harus mati. Oke, gimana? Apa yang kamu rasakan setelah mengulangi kata itu? Mungkin lebih better sih, lebih kayak plong gitu sedikit. Oke, kamu juga mulai merasakan makna dari kata-kata itu mulai berkurang ya. Oke, dan kamu juga mulai bisa melihat itu cuma kata-kata, bukan fakta tentang siapa diri kamu. Oke, sekarang kita coba cara lain. Ucapkan kalimat itu lagi, tapi kali ini dengan suara yang bebek ya, yang lucu aja. Misal tadi kamu bilang saya harus mati. Oke, di sini saya akan mempraktekkan. Jadi kayak gini. Saya seharusnya mati. Saya seharusnya mati. Oke, silakan untuk memperagakannya. Saya seharusnya mati, saya seharusnya mati. Oke, gimana nih perasaan kamu? Sedikit. Jadi kayak lucu mungkin ya. Oke, kayak kamu merasa lebih ringan? Iya, sedikit. Oke, karena kamu mulai bisa lihat pikiran itu sebagai suara lucu, bukan sebagai kebenaran yang harus kamu ikuti. Oke, itu inti dari latihan ini.
pikiran tetap datang, tapi kamu juga bisa memilih cara memperlakukannya bagaimana, mau percaya sepenuhnya dengan pikiran itu atau cuma mengamatinya dari kejauhan. Oke. Coba satu kali lagi, ada gak pikiran lain yang sering muncul? Hmm, Apa pikiran yang sering muncul? Ada gak? ya tentu banyak. Mungkin satu hal ya, saya hanya ingin berguna buat Oke. Coba kamu ulangi kata itu dengan pelan-pelan, kayak pelan-pelan dulu. saya ingin berguna untuk orang-orang. Oke, sekarang ucapkan kalimat itu pakai suara bebek. Saya ingin berguna untuk orang-orang. Oke, Kayak asal ini kembali ke emang coba kuduna kamu teh nyebutin itu sih. tuh udah tuh Yang negatif deh itu sih. Negatif kene. Nah, sok Baiklah, kan dipotong. Bisa dipotong. Oke, sok. sebutan deh ini. Nah, Saya itu. harus yang Oke, sekarang ucapan itu eh coba satu kali lagi. Ada pikiran lain yang sering muncul di pikiran kamu? gitu. Apa? Saya seharusnya dibunuh saja. Oke, sekarang ucapkan itu biasa dulu. Saya seharusnya dibunuh saja. Sekarang ucapkan kalimat itu pakai suara bebek lagi ya. Coba. Sebanyak 3 kali. Saya harusnya dibunuh saja. Saya seharusnya dibunuh saja. Saya seharusnya dibunuh saja. Oke, apa yang kamu rasakan? Sedikit Lebih plong mungkin, lucu ya. lucu mungkin ya. Meskipun sedikit tertekan. Iya mungkin. Tapi setelah kamu mengulanginya dengan kata lucu, jadi mungkin itu hanya pikiran biasa, bukan sesuatu yang benar-benar ingin saya hadapin mungkin ya kayak gitu. Oke, kamu menyadari bahwa kamu bisa mendengarkan pikiran itu, tapi kamu tidak harus tunduk kepadanya, dan kamu juga punya kuasa untuk memilih percaya terhadap pikiran kamu, terus ataukah diamkan atau cukup melihatnya dari jauh. Oke, janji nanti kalau kamu merasa pikiran itu datang lagi, kamu bisa lakukan seperti tadi, ucapkan, ulangi, atau kasih suara lucu. Lalu kamu bisa menulisnya, itu akan bantu kamu lebih sadar dan tidak larut. Oke, apakah kamu suka nih terhadap latihan tadi? Oke, saya senang kamu merasa begitu. Artinya kamu sudah mulai menciptakan ruang dalam dirimu untuk tidak larut, tapi juga tidak menghindar. Oke, Adek, hari ini kamu sudah membagikan banyak hal tentang rasa capek, tentang rasa trauma kamu, tentang kecewa kamu terhadap diri kamu sendiri, terhadap orang tua kamu sendiri. Oke, terhadap diri kamu sendiri, perasaan bersalah terhadap kamu, mungkin terhadap orang tua, sampai pikiran-pikiran yang membuat kamu ingin menyerah di sini. Oke. Dari sesi konseling ini hari ini apa yang kamu dapatkan? Yang saya dapatkan mungkin sedikit lebih tenang, lalu saya dapat pembelajaran dari teteh ya. Oke, dari mungkin teknik-teknik tadi ya. Oke, untuk lebih ke tidak tunduk terhadap pikiran-pikiran negatif kayak gitu. Oke, kamu sudah paham ya apa yang kamu harus lakukan ke depannya untuk menangani kecemasan kamu. Selain merasa lebih tenang, adakah sesuatu hal kecil yang ingin kamu coba setelah sesi konseling kali ini? Mungkin mencoba bermain sesuatu agar lebih tenang. Oke, itu langkah yang sangat baik ya. Kamu bisa bermain bersama teman-teman kamu di saat pikiran itu muncul mungkin ya. Oke. Kamu tidak sendirian, pikiran akan tetap ada, tapi kamu sudah punya cara untuk meringankan pikiran itu. Oke, kalau nanti kamu merasa goyah dengan pikiran itu, apa yang bisa kamu ingat dalam sesi ini untuk membuat kamu bertahan? Mungkin ini ya, bisa mengubah pikiran negatif itu ke suara lucu. Mungkin ya itu ya. Oke. Hebat ya, suara bebek itu bisa menjadi
alarm bagi kamu sekarang bisa memutuskan jarak antara pikiran dan diri kamu sendiri. Oke, karena kamu sudah mulai melangkah ke arah yang lebih sehat, bukan dengan menghilangkan pikiran negatif, tapi dengan mengubah cara kamu memandangnya. Dan kamu juga tahu sekarang bahwa kamu tidak harus sempurna untuk menjadi berarti. Yang penting kamu berusaha untuk terus bergerak walaupun pelan-pelan. Oke, karena sesi hari ini adalah sesi 1 kali, saya ingin sampaikan ke kamu boleh datang kembali kapanpun kamu merasa butuh ruang untuk berbicara lagi, atau kamu juga bisa menulis pengalaman hari ini untuk membantu dirimu tetap terhubung dengan apa yang sudah kamu mulai. Jadi Tete itu akan memberi tugas kepada kamu, yaitu dengan cara memisahkan tugas rumahnya, itu memisahkan pikiran negatif ke pikiran positif. Jadi kayak kamu itu ada pikiran negatif kayak saya ingin mati, kamu pisahkan ke yang positif dengan cara suara bebek itu. Oke? Oke, saya senang mendengarkannya ya, dan saya ingin kamu tahu langkah kecil yang kamu ambil hari ini bukan cuma berarti untuk kamu, tapi juga menunjukkan bahwa kamu punya harapan untuk hidup di masa depan lebih baik. Terima kasih ya telah hadir dan terbuka. Saya bangga kepada kamu. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama ya, jaga dirimu baik-baik. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, terima kasih.